Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati taminipun Gusti Dik, Gus Zaka, sedaya keluarga besaripun. Ingkang kula hormati Bapak Camat, Bapak Lurah lan Muspika Kecamatan Gesi, sedaya jamaah menika tasih Syawal minal aidin wal faizin, saling memaafkan lahir batin nggih. Mugi-mugi kita nggih disepuro kalih Gusti Allah, di sepura kali podo-podo insyaallah, amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kula hormati, majelis maulid menika bertujuan untuk ngenalaken kula kalih panjenengan dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau mendapatkan ilmu itu langsung dari Allah Ta'ala. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada Nabi SAW, ilmu yang Nabi sebelumnya belum tahu, dan sesungguhnya anugerah Allah Ta'ala kepada Nabi sangatlah agung. Jadi termasuk besarnya peparingan Gusti Allah dan Kanjeng Nabi itu adalah Kanjeng Nabi SAW itu diberikan ilmu yang ilmunya niku sumbernya langsung saking Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu dari Rasulullah SAW ini yang akhirnya bisa menjadikan kula kalih panjenengan sedaya umat, sedaya masyarakat ingkang ngelampahi aturan-aturanipun dawuh-dawuh saking Kanjeng Nabi, insyaallah hidupnya pasti akan bahagia. Dan niku pun sedaya diatur kalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ngatur hubungan baik yang sifatnya khusus ataupun yang sifatnya umum. Saya sering menyampaikan sunnah-sunnah. Saya sering nyampaikan juga tentang Kanjeng Nabi ngatur bagaimana hubungan suami istri, diatur sama Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi SAW itu beliau memberikan contoh langsung, kepada para sahabat, bagaimana bersabarnya beliau ketika bersama dengan istrinya. Ini Kanjeng Nabi ini pernah tengah-tengah mau ngambil makanan, piringnya disampluk pernah, dan itu semuanya sabar ketika itu Rasulullah SAW. Juga Kanjeng Nabi mengajarkan kepada para istri bagaimana menghargai haknya para suami. Ketika para perempuan protes, ketika itu protes sama Kanjeng Nabi, lah kok enak ya orang laki ada syariat, mereka berperang jihad, kalau mereka mati masuk surga, kok perempuan kok tidak ada? Kata Kanjeng Nabi, jihadnya perempuan itu taat kepada suami dan mengakui hak-haknya suami. Itu termasuk jihadnya bagi para perempuan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Kanjeng Rasul membentuk masyarakat yang hampir-hampir kehidupannya itu rukun. Yang ngapunten, di zaman Kanjeng Nabi pegatan niku nggih wonten,
tapi mboten antri kados zaman sakniki. Nyawang teng apa medsos, antri pegatan kados antri teng warung. Allah malah khawatir lama-lama ada. Biasa kan pengajian dalam rangka tasyakuran walimatul urus ya. Allah khawatir lama-lama ada pengajian dalam rangka tasyakuran pegatan. Saking katai ada, tapi tidak. Kanjeng Nabi itu ngatur semuanya, ngatur semuanya. Saya pernah satu pengajian dengan seorang pengacara yang merupakan ketua lembaga bantuan hukum di satu wilayah. Itu wilayah. Betulan ya, saya ini hidupnya keliling ngaji, Pak. Jadi saya ya perlu untuk mencari info tentang kondisi masyarakat. Lalu pada tanggal kasus paling banyak apa, Pak? Jawabnya pegatan. Lah pegatan itu, Pak, sebabnya apa? Pertama, itu ada 3 sebab. Ada 3 bab. Paling banyak satu urusan ekonomi. Urusan ekonomi. Jadi nyun ngapunten, Allah Ta'ala itu jamin hidup kita. Jadi urip dijamin. Cuma kita minta lebih dari hidup, kita minta untuk gaya hidup. HP kudu sing apik, motor kudu sing apik, klambi kudu sing apik, mantu kudu sing mewah. Jenengan itu mantu ndak nyugui sah nikahnya. Begitu apa nggih? Ndak bisa kuat nikahnya sah, tapi kadang-kadang ngutang go sound system, ngutang go macam-macam, acaranya macam-macam, sedaya ngutang, terus ngarep muga-muga engko sing nyumbang. Oke, ya, saya jawab berarti pengalaman gitu. Lho niku kejadian di satu daerah, misi Solo Raya sini. Solo Raya sini sudah ada iki. Itu jadi tidak punya duit tapi nekat mantu besar-besaran, pakai ke kursi yang paling bagus, tamu undangannya banyak, terope sing apik, tidak punya duit tapi nanti dia ngarep-ngarep engko sing nyumbang akeh. Anda tahu hari H pernikahan hujan deras, jadi kursi itu terisi tidak sampai separuh. Let 1 minggu rumahnya dewe didatangi tukang terop, tukang sound, tukang catering. Dapat 1 minggu kemudian minggat keluar dari rumah. Lah, apa enak urip kok ngatus ngoten niku? Padahal sahabat itu ngajari zaman kanjeng Nabi niku rabi. Ini nikahnya kanjeng Nabi, jenengan tahu? Kanjeng Nabi itu mau nikah, mau walimah, itu cuma sing ketok dijawel, ayo masuk. Wis ngoten tok. Ini ada kanjeng Nabi sahabatnya puluhan ribu terus gawe walimatul urus puluhan ribu diundang, mboten wonten. Kalau buat makanan saya tuh mudah-mudahan ayo makanan tasyakur walimatul urus sederhana. Nikah itu murah, yang mahal pamernya. Nggih napa nggih? Nah, makanya akhirnya yang muda-muda ini mau nikah mikir. Lagi nggo nek mau nggo mahar cukup, tapi nek nggo pakai nanggap campur saru, ini kok akhirnya tidak stabil kehidupan, itu tidak berjalan dengan semestinya. Akhirnya wong saiki kadang-kadang macam-macam kejadiannya, akhirnya pacaran terus tapi tidak nikah. Mesake wong tuwa nek akhirnya suwe-suwe duwe putu ning rong duwe mantu. Naudzubillah min. Nah, itu yang termasuk satu hal yang membahayakan tuh begitu. Nah, itu sudah diatur. Jadi problem pacaran apa? Satu, urusan ekonomi. Yang kedua, urusan orang ketiga. Orang enggak? 1, 2, 3. Paham maksudnya? Paham? 1, 2, 3. Bukan anak lo ya? Bukan. Satu lagi, anaknya orang, tapi bukan anaknya sendiri. Lah itu yang paling bahaya. Ini kalau urusan orang ketiga itu rata-rata goro-goro HP. Long wis rabi kok melu reunian.
Nanti engko kalau ketemu konco lawas tuker-tukeran nomor HP. Ngapunten, tidak boleh loh, tidak boleh loh ya. Jadi berinteraksi antara laki dan perempuan itu ada aturan syariatnya. Ada aturan syariatnya. Lo ngobrol karo wong wedok apa haram, Beb? Saya tidak bilang ngobrol sama perempuan haram. Tapi ketika obrolanmu itu obrolan yang tidak ada manfaatnya, dan di situ sudah ada bisikan-bisikan syahwat dari syaitan, itu bahaya. Itu bahaya. Orang jadi gini, orang naudzubillah min dzalik ya, orang selingkuh itu satu menjalaninya tidak tenang. Kenapa nggih? Begitu dia ketahuan hancurnya hidupnya dengan seneng yang dia rasakan, itu tidak ada apa-apanya. Lah kok jenengan mau nyuwun ngapunten hanya ngerasakan enak sesaat, tapi ruginya bisa jadi selamanya. Angka dari perceraian, nanti anaknya jadi anak broken home. Anak itu kalau sudah orang tua cerai, kadang-kadang anaknya berdampak secara psikis, akhirnya jadi anak nakal, waliyadzubillah min. Jadi problem-problem sosial yang ada semuanya ini, itu solusinya adalah kita ngikuti ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ngajari, misalkan ya, ini sama tetangga pokar karo tonggo, kene ngaten. Kanjeng Nabi itu pesan-pesan urusan tetangga mengatakan gimana? Kata Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi, malaikat Jibril berulang kali ngasih pesan karo tonggo sing apik, sampai saya itu menyangka tonggo ki bakal entuk warisan. Tonggo entuk warisan jenengan mesti golek tonggo wong sugih ya ta. Lagi kata sawah akeh ya, aku tak tonggone kene wae. Dari saking pentingnya sampai tonggo itu seperti dapat warisan. Artinya apa? Seperti kayak kalau tetangga kita tua dianggap seperti bapak kita sendiri, tetangga kita muda dianggap seperti anak kita sendiri atau adik kita sendiri. Itu saking pentingnya urusan tetangga. Bahkan dikatakan tidak masuk surga orang yang dia tidak bisa menjadikan tetangganya merasa aman dengan dia. Itu ajaran syariat Islam. Ajaran syariat Islam. Begitu. Gimana itu ngajari, bahkan nyon ngapunten. Ini jenenge syariat ya. Ini orang kalau dia itu masak, terus tetangganya tercium bau masakannya, wajib ngasih. Tenang, wajib nyai. Lah jadi nek ngulek sambel, kirim ono sambel berarti ya. Engko tanggane mules kabeh ning ngoten. Itu kalau jenengan ngulek itu makan masak, tetangga kok tercium bau masakan, harus ngasih. Bahkan Nabi mengatakan apa? Idza tabahta maraqatan fa'aksir ma'af fata'ahad jiranak. Kalau kamu tuh buat masakan yang ada kuahnya yang banyak. Nah, tapi mau saiki kuah banyak dikai micin soalnya repot iki. Kuahnya yang banyak, nanti bagi-bagi tetangga juga kamu kasih, ndak boleh. Termasuk juga diajarkan dalam syariat Islam itu, jangan sampai anak kita jadi sebab susahnya anak tetangga. Kita mungkin rotok mampu iso nukokke anak kelambi anyar. Lah tanggane awake dhewe anake ora iso tuku kelambi anyar. Itu kalau mau Anda pengen berkah betul, kalau Anda belikan anak Anda baju baru, tetangga belikan baju baru juga. Gitu. Ini syariat Islam, cuma sudah tidak ada yang bahas, tidak ada yang mengamalkan. Ini problem-problem sosial, kecemburuan antar tetangga. Ini kalau ini dijalankan, insya Allah aman. Belum lagi urusan antara misalkan majikan sama pembantu atau juragan sama karyawan. Juragan sama karyawan itu nyun ngapunten, yang namanya kalau Anda lihat di Google aja
karyawan membunuh bosnya atau pembantu membunuh majikannya, banyak itu kasusnya. Banyak itu kasusnya banyak. Kenapa? Karena banyak yang tidak mengamalkan ajarannya Kanjeng Nabi. Dengan tahu Kanjeng Nabi SAW itu ngajarin apa? Ngajari apa? Itu Nabi pernah mengatakan pada Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi mengatakan apa? Inna ikhwanakum khawalukum. Dan Nabi diingatkan, saudaramu itu dia juga jadi pembantu kamu. Kan harusnya kata-kata dibalik ya, pembantumu saudaramu, ya kan? Sama Nabi enggak. Saudaramu itu saudaramu, dulurmu itu jadi pembantumu loh. Dia di bawah kekuasaanmu, bukan milik. Kalau dulu kan budak, nih kan ada perbudakan. Karena dia mengharapkan gaji dari kamu, dia di bawah kekuasaanmu. Maka kasih makan dia seperti yang kamu makan. Kasih pakaian dia seperti yang kamu pakai. Jangan kamu kasih tugas yang berat yang dia nggak mampu. Kalau tugasnya terlalu berat, kamu bantu dia. Baik kamu bantu sendiri atau misalkan kamu cari pembantu lain untuk bantu dia. Gitu. Baik, jadi kok jangankan bentak pembantu atau bentak karyawan atau sampai mukul, jenengan makan enak, pembantunya makannya ndak enak, itu ndak boleh, haram. Haram. Itu bahkan Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang lainnya, kalau kamu pembantumu itu datang bawa masakan, kamu suruh duduk, ayo makan bareng. Tentu nek lanang padha lanange ya. Aja sing pembantunya wedok, ayo makan bareng yuk. Wah, ndak bener iki. Ya lanang padha lanange, wedok padha wedoke. Atau kok kamu ajak duduk makan bareng, kamu ambilkan, kamu kasih ke dia juga. Bayangkan loh, kamu beli misalkan ya, jangan tumbas bakso. Yang mana sih pembantu? Tercium enggak aroma lezatnya bakso? Ketok toh. Terus makan dia enggak dapat. Jahat apa enggak ini? Tapi kan enggak pernah mikir kita. Kadang-kadang kalau sudah punya pembantu, ya Allah, ini di meja makan segone iki ning yo meja tapi rodok pucuk kono. Begitu, Mas, Mbak, datang dari dari atas datang dekat ke nasinya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Lakukan sendiri, jangan dikit-dikit nyuruh. Ini syariat Islam, ini diajarkan sama Nabi Muhammad. Kalau kamu bilang, ya pembantuku ya jelas saya gaji kok betul. Tapi kalau kamu tidak ada dia, kan kamu kerepotan. Maka kamu tetap harus memperlakukan dia sebagaimana saudara. Dan kamu ingat dia sudah nolong kamu, dia itu berjasa buat kamu. Begitu. Nah, ini problem sosial kita sekarang ini adalah kita harus kembali ke ajarannya Rasulullah SAW. Lewat majelis insya Allah kita kembali ke ajarannya Kanjeng Nabi. Banyak keindahan dawuh ilmu saking Kanjeng Nabi SAW yang belum kita tahu. Tapi mungkin itu adalah solusi dari semua permasalahan hidup kita semuanya. Terakhir Kanjeng Nabi SAW beliau mengatakan orang mukmin itu semuanya urusannya jadinya bagus. Kalau dia dapat nikmat dia syukur jadinya bagus. Dia dapat nikmat dia syukur jadinya bagus. Kenapa? Orang yang bersyukur nikmatnya ditambah sama Allah. Kemudian selanjutnya, kalau dia dapat musibah dia sabar jadinya juga bagus. Nah, manusia itu kadang-kadang kan dapat ujian ujian dapat mungkin sakit atau ada urusan atau utang dan lain sebagainya. Jadi apa aja? Nah, itu musibah itu ujian apa hukuman? Ujian apa hukuman? Ujian. Kok pede men sampean? Nah, ada ciri-cirinya. Kalau musibah itu jenengan bisa sabar, ndak ngresulo, ndak kakean sambat, itu namanya ujian. Artinya apa? Lulus nanti naik tingkat.
dapat hadiah rapotan, nanti dapat hadiah. Tapi kalau jenengan dapat musibah kok geresulot tok, sambat tok, ngamuk kono ngamuk kene, itu namanya hukuman. Tidak dapat apa-apa, cuma ya mungkin semoga bisa jadi penghapus dosa. Nah, makanya kita hidup di dunia ini juga sama. Hidup kita itu antara dapat yang senang, dapat yang kita senang, atau dapat yang kita tidak senang. Kalau dapat yang kita senang, syukuri, hargai setiap nikmat pemberian Allah. Sekalipun jenengan cuma ya bisa minum, bisa mengeluarkan. Lu kadang yang banyak orang sudah sakit, ada orang sakit itu minumnya ditaker 1 hari cuma boleh sebotol itu aja. Bayangkan coba, nikmat apa enggak kita bisa minum normal? Nikmat. Ada lagi orang sakit tidak bisa buang air kecil, mumet apa enggak? Sejeji reso ngelebokke, sejeji reso ngetokke. Kalau sakit, nah kita tuh mesti bisa masukkan, mesti bisa mengeluarkan. Ini semua nikmat. Sekecil apapun nikmat dari Allah, biasakan kita syukur, matur nuwun marang Gusti Allah. Dan sekecil apapun ujian juga biasakan kita sabar. Ojo kakean Rasulullah, ojo kakean sambat. Pokoknya hidup di jalan ini manusia ada yang ujiannya sakit, ada yang ujiannya harta, ada yang ujiannya pasangannya. Ibu mungkin harta kecukupan, badan sehat, tapi bojo masya Allah ngwanyaki kaya setan. Iki menungso apa setan, kok yo wis tuwek gak mati-mati, sampai bisa gitu. Macam-macam ujian manusia, pokoknya jalani dengan sabar. Yang bisa syukur dan yang bisa sabar, itulah manusia yang akan beruntung di dunia ini. Semoga kita semua tergolong menjadi orang yang beruntung fid dini wa dunya wal akhirah. Allah hadini akhlaqin sholihah. Dan saya itu juga permohonan doa akikah untuk Adam Rizaldi Saputra bin Bapak Bev Rizal dan Ibu Nur Laila. Insyaallah yang akikah kita doakan Allah Ta'ala ini anak apa sudah dewasa? Insyaallah tumbuh dewasa jadi anak yang soleh. Saya pernah akikah doakan semoga jadi anak Ustaz, ternyata dia akikah usianya sudah 60 tahun. Ini makanya saya tanya dulu tadi. Jadi semoga Allah jadi anak yang soleh, anak yang bermanfaat, anak yang bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya. Dan semua anak kita jadi anak yang soleh dan solihah, anak yang ahli Quran, anak yang ahli ibadah, anak yang dekat dengan ajaran agamanya, dapat ridha Allah, dicintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan semua yang hadir hajatnya kabul, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, yang punya utang-utangnya lunas. Berikan kepada kita panjang umur, sehat dan afiat. Dan insyaallah positif, Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk bisa melanjutkan perjuangan dakwah. Begitu juga Pak Camat, Pak Lurah, dan Bapak Musbik, Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dijauhkan dari segala macam fitnah zahiran wa batinan. Dan siapapun yang hadir di tempat ini, Allah Ta'ala jadikan kita semua jadi orang yang insya Allah beruntung dengan dekat sama Nabi Muhammad, bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad, dan karena beliau ridha kepada kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'a syamil maqbulah wa ila khatamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Saya kalau cakap semangat, wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.